Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ala Rika bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Baik, kita tak terasa sudah ketemu di video yang ke-6 dan insya Allah video ini merupakan video terakhir untuk sesi latar belakang. Oh ya, lupa tadi ya. Salam sejahtera buat semua ya. Dan buat yang pertama kali mampir di channel ini, boleh ya bantu subscribe dan boleh juga bunyikan loncengnya sehingga Anda akan selalu mendapatkan info duluan dan terupdate ketika video-video berikutnya saya upload di channel ini. Sesuai dengan yang sudah disampaikan di sharing sebelumnya, kita sudah merumuskan masalah dengan latar belakang yang awalnya sama, dengan pengumpulan data yang sama persis, tapi kita mendapatkan hasil yang bervariasi, tentu disertai dengan analisa yang bervariasi juga. Namun, jangan lupa latar belakang yang awal sebagai dasar untuk penelitian deskriptif tidaklah cukup lagi, karena kita harus mencari penelitian pendukung yang memadai untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang kita munculkan memang layak untuk diteliti dan memang ada landasan ilmiahnya atau penelitian-penelitian pendahulu. Baik, kita kembali, namun kali ini kita fokus kepada compare atau komparasi. Pendahuluan awalnya tetap sama. Saya ambil dari skripsi Nurul Aini, fokus pada early warning score. Kita langsung ke bawah ya. Oke, nah alinea paling bawah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat. Jadi tetap akan saya reminder balik variabelnya apa saja, Nadia. Jadi tergantung kita ya. Kalau kita menganggap bahwa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu variabel, yaitu domain perilaku, payung besarnya, maka pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan muncul sebagai subvariabel. Pokoknya take it easy deh ya. Jadi jangan mumet gara-gara aduh ini sebetulnya variabel atau subvariabel ya gitu. Kenapa saya ambil gabungan dari ketiga ini? Karena nanti dikhawatirkan menjadi banyak sekali rumusan masalah yang akan muncul. Tapi sebenarnya kalau kita paham nggak masalah gitu. Makanya perhatikan tolong ya step by step. Mudah-mudahan saya dalam berbagi sudah cukup dengan amat sangat lambat. Mudah-mudahan penyampaiannya bisa diterima dengan berbagai tingkat pemahaman. Cuman buat yang pemahamannya agak cepat, sedikit boring barangkali ya. Tapi nggak masalah. Harapan saya bahwa materi-materi ini disampaikan bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Baik, nah ini kembali yang membedakan untuk korelasi dan komparasi dibanding hanya dengan deskripsi. Kalau deskripsi kita nggak punya hipotesa. Bagaimana hipotesanya? Bentar ya. Tapi yang pasti tetap aja ada HA dan H0. H0 misalnya tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah. Kalau tadi yang komparasi, yang korelasi, H0-nya tidak terdapat hubungan antara bla and bla. Kemudian yang HA-nya terdapat hubungan antara X dan Y misalnya, atau X1 dengan X2 atau X2 dengan X3. Baik, kita lanjut.
Nah, ini fokusnya ya. Masalah awalnya sama, bagaimana gambaran pengetahuan. Cuma karena kita compare, kita ingin membandingkan, apa yang mau kita bandingkan tergantung. Kita bisa membandingkan dua kelompok yang berbeda atau kita membandingkan di kelompok yang sama tapi sebelum dan sesudah. Sehingga sering dikenal dengan desain prepos atau prepos design. Kenapa itu saya ingatkan? Karena jadi nanti jangan bingung. Kenapa? Karena analisa datanya berbeda. Memang sama-sama UGT, tapi ada party test, ada independent test gitu. Jangan dulu dipikirin sekarang, nanti pusing. Sekarang kita cerita masalah. Oke, fokus balik ke sini. Nah, masalahnya awalnya sama ya. Bagaimana gambaran pengetahuan perawat tentang IWS di RSUP Haji Adam Malik sebelum diberikan pelatihan. Kenapa? Karena ada intervensi. Untuk apa intervensi? Tapi kita pengen membandingkan. Apa yang mau kita bandingkan? Itulah dia. Di kelompok yang sama, cuman kita bandingkan sebelum dia diberikan pelatihan dengan setelah dia diberikan pelatihan. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Kalau belum paham, ya diputar aja videonya. Oke, bagaimana gambaran sikap perawat tentang early warning score atau IWS sebelum? Ya, ketiga juga sama, keterampilan perawat sebelum. Ya, nah masalahnya nggak cuma 3. Kenapa? Karena tadi kita nggak ambil ini. Kalau kita langsung ambil bagaimana perilaku perawat sebelum dan sesudah, berarti dia cuma 1 gitu. Nah karena kita 3, maka paling enggak kita akan punya 9 tujuan dan 9 rumusan masalah. Banyak banget emang. Yuk kita lihat. Ini 3 yang pertama ya. Gambaran sebelum. Oke, paham ya? Yang kedua, simple kok, cuman ganti ini doang. Setelah. Jadi ya tadi dia dilihat dulu, biasanya kita kasih angket atau kuesioner. Lalu perawat atau responden atau sampelnya diberikan pelatihan atau diberikan penyuluhan atau diintervensi apapun terserah tergantung peneliti. Lalu dicek ulang setelah. Berarti kita sudah punya 6. Ya. Lanjut. Nah, ini 3 masalah terakhir. Bagaimana gambaran pengetahuan perawat sebelum dan sesudah inilah yang nanti akan menghasilkan angka-angka yang akan kita komparasi atau comparekan dengan UGT kalau datanya normal. Nah, yang ketujuh ini ya. Yang kedelapan, bagaimana gambaran dan sikap perawat sebelum dan setelah diberikan pelatihan. Begitu juga yang kesembilan, keterampilannya sebelum dan sesudah. Gampang ya, gampang banget. Cuma tinggal ngubah, tambahin sebelum, tambahin sesudah. Yang kedua tambahkan sesudah dan sebelum. Terbalik, sebelum dan sesudah. Bagaimana dengan tujuan penelitian? Kalau kita tadi hanya mengambil yang besar ini, perilaku, maka kita mungkin hanya punya tiga rumusan masalah, maka kita cuma punya 3 tujuan penelitian. Karena kita ambil subnya ini dengan asumsi pengembangan awal, maka ini juga jadi 9. Ya, ini tujuannya sama, tinggal dipaparkan sebelum, sesudah, dan membandingkan. Gampang kan? Oke, itu pertemuan kita pada pertemuan yang ke-6 sekaligus pertemuan terakhir pada topik pendahuluan. Insya Allah kita akan ketemu nanti di metodologi, tinjauan pustaka, analisa, dan lain-lain. Baik, jangan lupa sebelum kita tutup, boleh ya bantu subscribe, bunyikan lonceng, like, dan share. Jangan lupa juga mari kita diskusi di kolom komentar, tentu dengan santun. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum.